Hai, perkenalkan, nama saya Bagus Putra Mardika, absen 19 dari kelas 12 MIPA 4. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia yang dibimbing oleh Bapak DRS Delman Sitorus. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya sendiri akan mencoba untuk melakukan praktikum mengenai sel volta dengan berbahan dasarkan buah. Di mana buah yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini adalah buah lemon. Pak, emang sel volta apaan? Sel volta. Teman-teman, jadi bagi kalian yang belum mengetahui apa itu sel volta itu merupakan salah satu jenis sel elektrokimia, di mana sel volta ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan energi, yaitu dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik dari suatu reaksi redoks yang berlangsung spontan. Emang hubungan sel volta dengan buah apaan? Hubungan? Nah, teman-teman, praktikum yang akan saya coba lakukan kali ini merupakan salah satu contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada penggunaan alternatif baterai. Di mana pada video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan atau membuat rangkaian sel volta sederhana dengan berbahan dasarkan buah lemon ini, di mana nantinya rangkaian sel volta yang sudah saya buat ini akan saya coba untuk sambungkan kepada sebuah lampu LED kecil. Nah, indikator berhasil atau tidaknya percobaan ini itu bergantung dari nyala atau tidaknya lampu LED ini. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan, bagaimana cara pembuatannya, simak video ini baik-baik ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu buah. Nah, dimana sebenarnya buah yang kita pakai itu bisa jenis apa saja, yang penting buah tersebut itu mengandung yang namanya senyawa asam. Nah, di sini saya menggunakan buah lemon sebagai bahan dasar saya dalam praktikum kali ini, mana saya menggunakan buah lemon sebanyak 4. Nah, untuk alat dan bahan yang kedua yang perlu kita butuhkan yaitu ada 5 buah kabel dengan 10 penjepit buaya yang sudah dirangkai menjadi 5 pasang seperti ini. Kemudian untuk barang yang ketiga yaitu ada 4 buah koin kuning 500-an yang berbahan dasarkan tembaga. Nah, kemudian selanjutnya untuk alat dan bahan yang keempat yaitu 4 buah paku yang berbahan dasarkan besi. Nah, kemudian selanjutnya alat dan bahan yang kelima yaitu ada pisau. Dan untuk alat dan bahan yang terakhir yang perlu kita persiapkan yaitu lampu LED. Nah, setelah semua alat dan bahan yang diperlukan itu sudah ada, maka kita bisa langsung ke proses pembuatannya. Nah, teman-teman, setelah semua alat dan bahan yang tadi kita perlukan sudah disiapkan, sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatan rangkaian sel volta sederhananya. Nah, untuk langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat celah pada salah satu sisi lemon dengan menggunakan pisau. Teman-teman hanya perlu melakukannya dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lakukanlah hal yang sama kepada 3 buah lainnya. Nah, setelah semua buah dibuatkan celah menggunakan pisau seperti ini, sekarang kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan menancapkan koin kuning yang sudah kita persiapkan tadi ke dalam celah yang sudah kita buat pada lemon. Cara itu mudah, kita hanya perlu nantinya menancapkan koin kuning ini sampai hanya tersisa setengah koin saja di permukaan buah lemonnya. Nah, seperti ini. Nah, lakukanlah hal yang sama kepada 3 buah lainnya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa koin kuning yang saya pakai ini merupakan koin dengan berbahan dasarkan tembaga, di mana pada percobaan praktikum kali ini, koin kuning itu berperan sebagai katoda, yaitu sebagai kutub positifnya. Nah, teman-teman, setelah kita menancapkan keempat koin kuning tadi ke keempat buah lemon pada celah yang sudah kita buat tadi, sekarang langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah dengan menusukkan paku ke salah satu sisi lemon yang berbeda sampai hanya tersisa setengah paku saja di permukaan buah lemonnya. Nah, kita hanya perlu melakukannya dengan seperti ini. Nah, lakukanlah hal yang sama kepada 3 buah lemon lainnya.
Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa paku yang saya gunakan itu terbuat dari besi, di mana paku ini tuh dalam praktikum ini tuh berperan sebagai anoda, yaitu sebagai kutub negatif. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah yang keempat, kita perlu merangkai terlebih dahulu nih keempat buah lemon tadi. Setelah kita merangkai keempat buah lemon tadi seperti ini, sekarang barulah kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat yang perlu kita lakukan adalah dengan mencapit koin dan juga paku ini dengan menggunakan 5 pasang kabel penyepit buaya yang sudah kita siapkan tadi. Dimana untuk penyepit buaya berwarna merah nantinya kita akan capit dia ke paku, dan untuk penyepit buaya yang berwarna hitam nanti kita akan capit ke koin kuningnya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua kabel penyepit buaya itu terpasang. Nah, setelah semua kabel penyepit buaya terpasang ke paku dan juga ke koin kuningnya, kan harus menyisakan satu pasang kabel penyepit buaya yang terpasang ke koin dan juga satu pasang kabel penyepit buaya yang terjepit ke pakunya. Nah, setelah kita membentuk rangkaiannya seperti ini, barulah kita masuk ke langkah terakhir, yaitu langkah yang kelima, dengan menyambungkan satu pasang kabel yang tersambung ke koin tadi dan juga satu pasang kabel yang tersambung ke paku kepada lampu LED. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya lampunya menyala. Itu tandanya bahwa rangkaian self faultless sederhana yang sudah saya buat ini itu berhasil. Nah, kenapa sih lampu LED ini bisa menyala? Itu dikarenakan faktor dari buah lemon, koin, paku, dan juga tidak lepas dari peranan kabel penyepit buaya ini. Dimana kita bahas yang pertama itu buah lemon. Buah lemon itu mengandung senyawa asam yang tinggi, dimana senyawa asam itu termasuk satu contoh larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini kan kita ketahui definisinya adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Untuk senyawa asam yang dapat mengantarkan arus listrik ke lampu ini, itu diperlukan yang namanya kutub positif dan juga negatif. Nah, itulah fungsinya koin dan juga paku di sini. Bahwasanya koin yang berperan sebagai katoda, yaitu kutub positifnya, dan juga paku yang berperan sebagai anoda, kutub negatifnya. Kutub-kutub ini nantinya kan disambungkan dengan yang namanya kabel penyepit buaya. Kabel penyepit buaya inilah yang nantinya digunakan untuk mengalirkan arus-arus listrik dari senyawa asam yang ada pada buah lemon ke lampu LED ini. Nah, teman-teman, itu dia tadi proses pembuatan rangkaian self volta sederhana dengan berbahan dasarkan buah. Teman-teman perlu ingat kembali ya bahwa praktikum ini itu merupakan salah satu contoh penerapan self volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan alternatif baterai. Nah, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pembuatan, saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan pembelajaran bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video praktikum berikutnya.